Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, selamat datang di SMK Tunajo ini. Dan pada saat sekarang kita dipertemukan dalam rangka kegiatan MPLS tahun 2021, dan berkenan dengan materi yang akan saya bawakan adalah kaitannya dengan wawasan Wiyata Mandala. Anak-anakku, berkaitan dengan materi wawasan Wiyata Mandala itu terbentuk dari 3 hal. Yang pertama adalah wawasan, yang kedua adalah Wiyata, dan yang ketiga adalah Mandala. Pengertian dari wawasan itu sendiri adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Sedangkan Wiyata adalah pendidikan, dan Mandala berarti tempat atau lingkungan. Wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu dan pengetahuan. Dasar hukum dari wawasan Wiyata Mandala ini berdasarkan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen nomor 130/90 C184 tertanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah. Tujuan dari wawasan Wiyata Mandala adalah yang termaktub di dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. Sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan sekolah. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sedangkan selanjutnya berkaitan dengan proses di dalam memahami wawasan Wiyata Mandala. Proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala harus melalui 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengetahui, yang kedua adalah mengenal, yang ketiga adalah mencintai. Berkaitan dengan tahap mengetahui, lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Contohnya mengetahui tempat ruang guru, di mana tempat kelas, mengetahui letak perpustakaan, di mana mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Sedangkan yang berkenan dengan mengenal, setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenalnya, berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya setelah mengetahui letak perpustakaan, harus dikenali perpustakaan tersebut, apa saja yang ada di perpustakaan, dan bagaimana fungsi dan cara memanfaatkan koleksi perpustakaan. Yang ketiga, tahap mencintai. Setelah mengenal, tahap selanjutnya adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai. Misalnya sudah mengenal perpustakaan, perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan dijaga kebersihannya. Ingat, yang harus diketahui tidak hanya perpustakaan, tetapi seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman paling belakang kelas hingga gerbang sekolah. Tahap mengetahui, mengenal, dan mencintai juga harus dilakukan terhadap lingkungan sosialnya. Mengetahui guru,
mengenal guru, kemudian mencintai guru, mengetahui namanya siapa, mengenal karakternya bagaimana, dan mencintainya dalam wujud takzim, hormat dan patuh terhadap tugas yang diberikan. Ada beberapa unsur dari Wiyata Mandala adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan dalam kurung hubungan yang serasi. Keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, itulah anak-anakku yang kami sampaikan berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala. Maka dari itu kami selaku yang membawakan materi ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.